Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian, dalam renungan di akhir pekan. Untuk mendengarkan renungan kita pada hari ini dan memulai segala aktivitas kita dengan mendasarinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima. Kami boleh memulai hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan kami kesempatan di hari yang baru, di hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini, kami akan mendasarinya melalui firman-Mu yang akan kami perdengarkan. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terimalah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di akhir pekan kali ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan Kristen kita selalu harus mengarahkan hati dan tujuan kita untuk memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kesukacitaan kita, tujuan utama orang Kristen adalah untuk memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Ini menjadi tanda ucapan syukur bagi kita ketika kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita, dengan penuh apapun yang menjadi pengharapan kita. Ini menjadi tanda bahwa kita memang harus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 31, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana seharusnya respon kita? Bagaimana seharusnya respon kita untuk memuliakan Allah dengan berpedoman terhadap firman Tuhan? Dalam nats kali ini, Paulus menuliskan, jika engkau makan dan jika engkau minum dan jika engkau melakukan segala sesuatunya, engkau harus memuliakan Allah di dalamnya dan mengikut sertakan Tuhan, bahwasannya Tuhan ikut campur tangan dalam setiap proses kehidupan kita dengan berdasarkan firman yang telah kita dengarkan. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang kita harus memuliakan Allah? Mungkin ada beberapa alasan yang harus kita sampaikan dalam firman kali ini. Kenapa sebenarnya kita harus memuliakan Allah di dalam setiap proses kehidupan kita? Yang pertama, karena Allah menjadi satu-satunya pribadi yang menciptakan seluruh isi bumi dan segala proses yang terjadi di dalamnya. Allah menjadi satu-satunya yang menciptakan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Allah berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kita harus meyakini itu dan kita harus menyadari hal itu. Yang kedua, Allah layak dimuliakan karena hikmat dan kebijaksanaannya, yang tidak satu orang pun dapat melampaui kebijaksanaan Allah. Sekalipun ada yang buruk dari Allah, tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia. Sekalipun ada yang tidak layak di hadapan Allah, tidak akan bisa dikalahkan oleh hikmat manusia. Ini yang menjadi pertanda bahwa Allah memang dengan segala hikmat dan kebijaksanaannya, manusia harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Allah layak dimuliakan karena rencana keselamatan melalui peristiwa penyaliban. Ini yang menjadi penting ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dan Yunani di kota Korintus tidak mempercayai dan tidak memaknai apa sebenarnya makna salib itu. Maka kali ini firman ingin mengajarkan bahwa salib jelas, peristiwa penyaliban Kristus di Bukit Golgota ingin mendamaikan Allah dengan manusia, ingin menghapuskan seluruh dosa-dosa manusia dan kesalahan manusia. Yang keempat,
Kita harus memuliakan Allah karena untuk itulah kita diciptakan. Seperti yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa Allah memegang penuh segala kuasa yang terjadi di bumi, maka setiap ciptaan harus tunduk kepada yang menciptakan. Manusia harus tunduk kepada Allah sebagai pencipta. Dan yang kelima, Allah adalah pemilik seluruh hidup kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita nafas kehidupan, Allah yang memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Allah mengizinkan kita mendapatkan sukacita yang penuh untuk setiap proses kehidupan kita. Allah juga yang mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk duka cita. Ini yang paling penting bagi kita, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka ataupun duka, kita harus memuliakan Allah di dalam namanya. Kalau kita mau menerima apa yang baik yang diberikan oleh Tuhan Allah, lalu kenapa kita kadangkala bersungut-sungut ketika mendapatkan sebuah persoalan hidup? Lalu kenapa kita tidak mampu menerima apa yang tidak baik, apa yang tidak sesuai dengan pikiran kita? Ini yang menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen meyakini dan menyadari segala yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kehendak Tuhan, dan kita harus memuliakan Allah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus memuliakan Allah dengan segala akal dan pikiran kita. Karena itulah sebabnya kita diciptakan sebagai manusia. Sehingga dalam setiap proses kehidupan kita menyadari apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang kita miliki hingga saat ini adalah atas kehendak Tuhan. Maka dari itu, segala yang kita punya, segala yang kita miliki, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya menjadi seorang pendengar terhadap firman-Mu, tetapi biarkanlah dan ajarkanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami beroleh kasih karunia Tuhan ketika kami juga akan melakukan segala aktivitas, segala perjalanan kami, segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami dan menguatkan kami atas segalanya itu, supaya kami boleh melewati hari ini dengan baik dan penuh sukacita. Kalaupun ada lika-liku perjalanan yang akan kami jalani dalam satu hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami, mendahului langkah kami kemanapun kami berjalan. Terima kasih ya Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat melanjutkan setiap aktivitas Bapak dan Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.